Yang jelas bahwa semua ormas dibentuk itu tujuannya baik. Ya, kalau ada anggota yang melanggar, tindak tegas. Terkait yang lagi ramai ini, polemik ormas preman, itu gimana Bang Iko menanggapinya? Iya, perlu kita pisahkan dulu ormas preman ini. Jangan kita harus bisa membedakan antara preman dan ormas. Ya, ormas bukan preman, preman juga bukan ormas. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Organisasi Masyarakat nomor 16 tahun 2017, itu tupoksinya ormas itu jelas, yaitu organisasi ini dibentuk atas kesadaran sendiri, kemudian tupoksinya adalah mendukung program pemerintah, bakti-bakti sosial, dan keagamaan. Jadi di dalam ormas itu sendiri ada pensiunan-pensiunan jenderal, ada pensiunnya TNI, Polri, dan juga ada profesor di dalamnya, ada pemimpin-pemimpin pemuka-pemuka agama, banyak sekali. Jadi banyak tokoh-tokoh nasional juga ada di dalam organisasi masyarakat ini. Jadi jangan disamakan preman sama organisasi. Nah, preman sendiri itu kan dia berasal dari preman sendiri itu berasal dari preman. Preman itu bahasa dia akar katanya itu apa namanya? Freeman. Freeman berarti bebas. Jadi manusia bebas. Tetapi tindakan-tindakan kriminal itu yang disebut premanisme. Jadi kita harus pisahkan ini dulu. Makanya jangan sebentar-sebentar orang mengatakan bahwa basmi, bubarkan ormas ini, tangkap Hercules, bubarkan GRIP. Itu nggak benar, ya. Jadi jangan menjustifikasi seperti itu. Tapi dikaitkan dengan nama besar Hercules yang juga sebagai mantan preman sekarang ini Bang juga. Ya, kalau ada oknum-oknum GRIP, tadi kan sekjen, kalau rekan-rekan wartawan tadi lihat nonton iNews, itu kan sekjen GRIP sudah menjabarkan secara terang benderang bahwa yang melakukan tindakan-tindakan kriminal itu adalah oknum dan bukan, bahkan ada yang bukan anggota GRIP. Jadi kalau yang oknum itu dia bersalah, ya oknum itu saja yang ditindak, oknum itu saja yang dihukum. Ingat bahwa Pak Hercules sendiri itu tidak kebal hukum, di mana-mana di dalam penyampaiannya kepada ketika dia membentuk organisasi GRIP ini di daerah-daerah, dia datang dalam sambutan-sambutannya dia katakan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Kita harus bersinergi dengan TNI Polri, kita harus mendukung program-program pemerintah, termasuk ketua umum pun tidak kebal hukum. Seperti itu. Jadi jangan kita sebentar-sebentar apa-apa orang lain yang berbuat kesalahan selalu dilimpahkan ke GRIP. Nah, ini opini yang sedang dibangun. Maksudnya apa? Kan seperti itu. Sementara di Indonesia ini ada ratusan organisasi di Indonesia ini. Kenapa cuma GRIP yang disorot? Tapi ada unsur politis juga Bang apa menilainya? Saya duga begitu. Ini ditundangi oleh politik. Jadi saya menduga seperti itu. Nah, sasaran tembaknya kita sudah tahu pasti, tapi saya nggak bisa bicara di sinilah. Sasaran tembaknya siapa? Yang jelas bahwa Pak Hercules ini terus yang menjadi sasaran tembak daripada elit-elit politik yang mencoba menjatuhkan pemerintahan yang sudah dipilih secara konstitusi. Tapi Bang ada unsur lain nggak Bang dalam konteks motif ekonomi ini? Misalkan salah satu kan yang kencang paling di Jawa Barat nih Bang ya, yang penolakan GRIP khususnya di Jawa Barat terkait keributan juga dengan KDM Bang ya. Apakah ada unsur motif ekonomi juga, ada yang merasa lahannya terganggu Bang? Seperti apa, Bang? Bisa saja, jadi bukan cuma politik tetapi dari sisi ekonomi itu kami menduga itu semuanya. Jadi mereka mengambil kesempatan di sini, lalu mulai
menyerang karena mereka melihat bahwa GRIP ini kan besar. Lalu kemudian saat ini dikait-kaitkan dengan Pak Prabowo. Ingat bahwa betul secara emosional ada kedekatan Ketua Umum GRIP dengan Pak Prabowo. Saya sendiri anggota Gerindra sampai hari ini. Sampai saat ini di kantong saya ini ada KTA Gerindra. Tetapi harus dipisahkan Gerindra dengan GRIP. GRIP ini hanya secara emosional mereka GRIP ini mendukung Pak Prabowo. Tetapi dia tidak berafiliasi dengan Gerindra atau dengan Pak Prabowo. Jadi secara emosional. Jadi jangan ada dugaan-dugaan bahwa Pak Prabowo melindungi, membackingi. Itu semuanya tidak benar. Ada pesan untuk masyarakat Bang terkait image negatif GRIP ini? Pesan saya kepada masyarakat, jangan kita melihat segala sesuatu itu cuma apa kata orang. Tapi kalau ada masyarakat penasaran, datanglah ke Jakarta, ke kantor GRIP, bertanya, apa sih sebetulnya yang sedang terjadi. Jadi jangan cuma menjustis bahwa GRIP itu jelek di mata masyarakat. Ingat bahwa di dalam GRIP itu, kita harus bersyukur kepada Pak Hercules. Karena Pak Hercules ini, ketika dia bentuk GRIP ini, dia banyak mengumpulkan orang-orang yang kehidupannya di bawah rata-rata. Nah ini justru saya mau mengajak pemerintah, saya mengkritik pemerintah. Mari ikut campur di dalam membina, mendidik mereka. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang benar-benar pertama berbakti kepada nusa dan bangsa. Mereka menjadi orang-orang yang taat beragama, menjadi orang-orang yang mau membela masyarakat yang kecil. Jadi Bang Hercules ini membentuk GRIP ini, mestinya pemerintah harus bekerja sama dengan GRIP ini untuk membina orang-orang ini supaya mereka nggak salah jalan. Karena ingat bahwa saya mau pastikan ya, sekali lagi closing statement saya di iNews TV, preman juga manusia, preman juga anak bangsa. Jadi kalau mau berantas mereka, kami setuju. Pemerintah buat satgas memberantas preman. Kami sangat setuju, kami dukung itu. Tetapi cari juga solusi buat mereka. Karena mereka punya istri dan punya anak. Bukalah lapangan pekerjaan buat mereka. Sehingga mereka juga punya, kalau perut ini kenyang, dia nggak akan berpikir macam-macam. Sekali lagi saya mau tegaskan bahwa orang lapar itu bisa lebih nekat dari polisi dan tentara. Justru yang harus dibasmi itu preman-preman yang berseragam. Mau urus izin harus pakai uang 50 juta, 100 juta, 1 miliar, 2 miliar. Urus tambang itu minta izin semua. Tender-tender proyek, itu harus ada bridging, ada uang di depan dulu. Kepala-kepala dinas, bahkan dirjen, menteri-menteri. Ya, itu harus, yang gini-gini yang harus diberantas ini. Preman-preman di balik seragam. Ya, ini yang disebut mafia itu. Itu yang harus diberantas. Siap. Saya kira itu. Anggota DPR untuk kita bilang sempat memang juga di parlemen kalau dia mendukung GRIP dan mendukung Hercules. Siapa Bang pendudukan? Saya sepakat dengan beliau. Karena kenapa? Beliau itu sangat memahami, artinya beliau itu sangat memahami bahwa di dalam organisasi GRIP ini bukan semuanya orang jelek, ya kan? Kalaupun ada terjadi kesalahan-kesalahan di dalam tubuh GRIP, bayangkan ya, TNI dan Polri saja, yang jelas-jelas adalah garda terdepan bangsa negara Indonesia. Anggotanya saja masih ada yang terlibat narkoba, anggotanya ada yang masih terlibat prostitusi, anggotanya masih ada yang terlibat premanisme, misalnya mencuri mobil, mengambil, dan itu oknum-oknum, ya. Apalagi GRIP
Yang jelasnya TNI Polri yang begitu kuat saja, ya ada oknum anggota-anggotanya yang melakukan tindakan premanisme, apalagi grip. Jadi kalau hanya 1-2 yang melanggar, ya kita bina dia. Kalau dia nggak bisa dibina lagi, ya kita binasakan dia. Ya kan begitu. Nah, gimana dengan tiba-tiba dia mereka menyerempet sosok seorang ketua grip Bang Hercules sendiri? Ya, saya menduga ya itu ada tindakan, ditunggangi oleh politik. Jadi saya kira dari GRIP sendiri juga, terutama Ketua Umum GRIP ini harus lebih waspada, lebih berhati-hati, terutama dalam ucapan-ucapan beliau. Takutnya salah sasaran. Sasarannya itu kan sebetulnya tembaknya kan bukan ke Bang Hercules sebetulnya. Tembaknya ke yang lain. Nah, jadi ya kedepannya GRIP harus lebih berhati-hati lagi lah. Bang, tentang pertujuan advokat juga yang menyuarakan tentang Bang Hercules itu menurut Abang seperti apa, Bang? Nah, saya bilang bahwa itu lebay. Bahwa keluarkan statement di DPR RI itu harus berdasarkan fakta. Jangan membuat kegaduhan, jangan mau pansos, jangan mau cari popularitas. Jadi itu juga kita harus tahu betul kejadian yang sesungguhnya seperti apa. Jadi kita cuma lihat, ambil sepotong-sepotong dari media, lalu kita memakai itu jadi alasan untuk bersuara di DPR RI. Menurut Abang, ormas itu seperti apa sih untuk dimasyarakat atau untuk bernegara itu dengan dibentuk ormas itu seperti apa? Loh, ormas itu di masyarakat itu fungsinya tadi saya sudah katakan bahwa dia mendukung program-program pemerintah, bakti-bakti sosial, terus kemudian terlibat dalam keagamaan, menjaga stabilitas negara, keamanan. Ormas ikut di dalam program-program pemerintah. Semua ormas ikutin semuanya itu, karena tupoksinya itu jelas sesuai dengan Undang-Undang Ormas nomor 16 tahun 2017. Yang kita tahu kan ormas itu banyak yang anggota itu. Gimana dengan anggota-anggota misalnya yang membelot atau yang memang ada oknum-oknum yang tidak mendengarkan kata-kata ketua? Nah, saya selalu bilang ke Bang Hercules, kalau ada anggota-anggota, bukan cuma ya, kita masing ormas itu kan masing punya anggaran dasar dan rumah tangga masing-masing. Ya, yang jelas bahwa semua ormas dibentuk itu tujuannya baik. Ya, kalau ada anggota yang melanggar, tindak tegas dan cabut KTA-nya.